Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa kembali dalam program Bina Iman hari ini. Firman Tuhan saya berikan tema Rela Menderita. Terambil di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Jika kita diperhadapkan dengan dua pilihan, mau hidup senang dan bahagia atau menderita, tentu akan memilih hidup senang dan bahagia. Karena hidup menderita berarti menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Entah itu karena mengalami sakit, kesulitan dalam ekonomi, keluarga tidak harmonis, dan lain sebagainya. Jika seseorang ada dalam situasi seperti ini, sudah bisa dipastikan jika ia bukan orang percaya yang beriman kepada Yesus, maka akan mengambil tindakan yang negatif. Seperti yang sering kita dengar bahkan lihat di berita yang beredar, seseorang menyelesaikan hidupnya dengan cara bunuh diri karena tidak sanggup menanggung semua penderitaan yang ada. Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang ditanggung secara jasmani memang sangat tidak menyenangkan. Namun firman Tuhan yang kita baca hari ini luar biasa. Belajar dari seorang rasul yang rela menderita, bukan karena kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Dialah Rasul Paulus. Apa yang ia alami sejak awal menerima panggilan dengan cara yang ajaib, Tuhan telah berfirman melalui Ananias, ditulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15-16, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitahukan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Sejak awal menerima panggilan, ia sudah tahu tentang apa yang akan dialami ketika pergi memberitakan Injil. Secara manusia, Rasul Paulus bisa memilih jalan lain atau menolak panggilan Tuhan. Tetapi ia tetap menjalankan semua ini bahkan sampai dibelenggu seperti seorang penjahat. Kerelaan untuk menderita demi keselamatan jiwa-jiwa, itulah yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Nah, bagaimana dengan kita sebagai pengikut Kristus, terlebih lagi yang sudah menerima panggilan untuk melayani Tuhan? Mungkin tidak semua dipanggil menjadi penginjil, namun pada intinya apapun bagian yang Tuhan percayakan, kita harus punya satu tujuan, yaitu untuk memenangkan jiwa, memelihara dan merawat seperti seorang gembala agar banyak orang diselamatkan. Mari miliki hati bahkan tubuh yang rela menderita demi kebenaran diberitakan. Tunaikan tugas panggilanmu agar pada akhirnya kita bisa melihat betapa Tuhan yang setia menyediakan upah bagi setiap orang yang bertahan dan berjuang sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati.